Halo guys, selamat menyaksikan video saya tentang sistem pencernaan pada manusia. Check it out. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Irmatansi Aulia Sitorus, mahasiswa dari Universitas Katolik Santo Thomas dengan prodi PGSD. Di sini saya akan menyampaikan tentang materi sistem pencernaan pada manusia dengan mata kuliah IPA kelas lanjut SD dengan dosen pengampu Ibu Dian Bulansari, HS, SPD, MPD. Nah, penasaran kan? Mari kita simak sama-sama ya. Check it out. Apa itu sistem pencernaan pada manusia? Sistem pencernaan pada manusia adalah proses mengubah makanan dan menyerap sari makanan yang berupa nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh dengan bantuan organ-organ yang bekerja. Contohnya organ apa saja yang bekerja dalam sistem pencernaan? Yang pertama itu ada mulut. Yang kedua ada kerongkongan. Ketiga ada lambung. Keempat, ada usus halus. Kelima, ada usus besar. Keenam, ada anus. Nah, dalam proses pencernaan terdapat juga kelenjar pencernaan. Nah, selain organ pencernaan itu ada juga nih namanya kelenjar pencernaan. Apa aja itu kelenjar pencernaannya? Yang pertama itu ada hati, empedu, ini yang warna hijau disebut empedu. Yang ketiga ada pankreas. Yang keempat itu adalah ludah atau air liur. Jadi, air liur berada di mulut. Apa fungsi dari sistem pencernaan ini? Fungsi dari sistem pencernaan ini untuk mengubah makanan menjadi nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Seperti apa sih mekanisme sistem pencernaan manusia? Mau tahu kan bagaimana proses makanan masuk mulai dari mulut melewati kerongkongan, ke lambung, ke usus halus, kemudian makanan ke usus besar, ke retrum, dan ke anus. Bagaimana prosesnya? Mari kita simak sama-sama di video berikutnya. Proses pencernaan dimulai di mulut saat kamu mulai mengunyah. Mengunyah akan memecah makanan menjadi potongan-potongan sementara air liur bercampur dengan makanan. Begitu kamu mulai menelan, prosesnya akan terjadi secara otomatis. Otot-otot di kerongkongan mulai mendorong makanan ke dalam perut. Otot seperti cincin yang disebut sphincter esofagus bawah melemaskan dan membiarkan makanan masuk ke dalam lambung. Lambung menghasilkan enzim dan asam, dan otot lambung akan mencampur makanan dan cairan dengan cairan pencernaan. Kemudian perut perlahan-lahan mengosongkan komposisi setengah cair ini yang disebut chyme ke dalam bagian pertama dari usus kecil yang disebut duodenum. Pankreas menghasilkan enzim untuk memecah karbohidrat, lemak, dan protein dan mengirimkannya ke duodenum melalui saluran kecil yang disebut ducts. Hati menghasilkan cairan pencernaan yang disebut empedu yang membantu mencerna lemak dan beberapa vitamin dan menyimpannya di kantong empedu. Saat kamu makan, kantong empedu meremas empedu melalui saluran empedu ke duodenum. Gerakan peristaltik oleh usus kecil mencampur makanan dengan cairan pencernaan dan mendorong campuran ke depan untuk pencernaan lebih lanjut. Air dan nutrisi penting melewati tonjolan seperti jari kelingking yang disebut villi ke dalam aliran darah. Saat peristaltik berlanjut, produk limbah dari proses pencernaan pindah ke usus besar.
Lebih banyak air terserap di bagian sini. Bakteri di usus besar membantu memecah nutrisi dan makanan yang tersisa dan mengubah bentuk dari cairan menjadi tinja. Gerakan peristaltik membantu memindahkan feses ke dalam rektum. Anus adalah bagian terakhir dari saluran pencernaan, panjangnya 2 inci. Anus dikelilingi oleh otot sfinkter yang penting dalam memungkinkan kontrol tinja. Hal ini memungkinkan kamu dapat mengetahui apakah isinya gas, cair, atau padat. Sekian dari materi sistem pencernaan pada manusia. Ada seseorang yang pernah mengatakan kepada saya, kelelahanmu hari ini adalah kesuksesanmu di masa depan. Saya, Irma Sitorus, pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah!